menjadi daerah tua di Jawa Tengah, Kabupaten Batang merupakan wilayah yang penuh dengan fakta dan misteri menarik. Peradaban kehidupan masa lalu di Kabupaten Batang selalu disorot dengan adanya penemuan peninggalan-peninggalan terdahulu. Tak lama ini, Kabupaten Batang diguncang dengan penemuan terbaru berupa candi di tengah-tengah kawasan industri terpadu Batang. Ikuti terus penelusuran kami untuk menguak adanya temuan Candi Bata, mengungkap fakta menarik yang ada di dalamnya pada tayangan eksklusif Candi Bata sebagai jejak mata rantai kehidupan Hindu-Buddha di Jawa Tengah, hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Penelitian sekarang di Balai Kambang ini satu proses yang cukup lama. Jadi sebenarnya kita dari tahun 2012 itu sudah pernah melakukan survei di Pantura. Mulai dari Tegal sampai ke Semarang kita sudah susuri semuanya, termasuk di daerah Batang. Balai Kambang ini tahun 2014-15 kami sudah menggalian di petirtaannya. Waktu itu daerah sini masih perkebunan karet yang cukup lebat. Jadi belum kami sentuh dengan survei arkeologi. Dan ketika tahun 2019 itu PTP di sini membuka lahan ini, menebangi semua pohon karetnya. Dan kami melihat ada seperti gundukan ini gundukan tanah begitu. Ada sisa bata di atasnya, kami coba lakukan ekskavasi. Dan akhirnya kami menemukan candi ini. Dan sejauh setelah melewati perjalanan panjang yang cukup menguras tenaga, di mana akses untuk menuju lokasi ini cukup sulit ya, apalagi tidak bisa dilewati dengan kendaraan roda 4 seperti biasa, namun hanya bisa dilewati dengan mobil-mobil off-road ataupun mobil pick-up saja. Namun akhirnya kita tim The Journey bisa sampai ke lokasi ini, di mana Candi Bata belum lama ini ditemukan ya. Dan untuk para peneliti maupun tim riset pun kebetulan juga sudah ada di sini untuk ikut bersama-sama menelusuri candi ini. Untuk Candi Bata sendiri terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, yang mana untuk lokasinya cukup jauh dari pusat kota, di mana kita akan masuk ke daerah kawasan industri terpadu Batang terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke daerah Balai Kambang Tirtayasa. Dan untuk saat ini kondisinya masih dibatasi dengan polis lain, di mana penelitian masih akan terus dilakukan oleh beberapa ahli arkeolog. Jadi ketika 2019 tadi kita lanjutkan, kami penggalian di sini, kami sempat menemukan arang di dalam wadah peripih itu. Biasa candi itu pasti ada peripih. Dalam peripih itu ada arang, kita ambil arang itu, kita bawa sampelnya ke lab di New Zealand dan di Amerika. Itu dua-duanya menunjukkan hasil yang sama, yaitu sekitar abad ke-7 Masehi, atau tepatnya sekitar 630 Masehi begitu. Jadi kalau seperti itu artinya memang lebih tua, hampir 100 tahun dari Borobudur lah.
Dan sejauh ini untuk kondisi dari Candi Bata sendiri, saat ini kita tidak bisa sembarangan orang masuk, yang mana ini masih dalam proses penelitian. Dan dari informasi yang kami terima bahwa candi ini sebenarnya sudah ditemukan beberapa tahun terakhir, namun terakhir itu ketika ada peneliti dari Prancis ke sini sekitar tahun 2022. Kemudian untuk saat ini dilakukan penelitian lagi. Dan untuk kita masuk ke sini pun tidak bisa memakai alas kaki karena untuk pelancaran dari penelitian tersebut. Kemudian dari informasi yang kami terima juga bahwa ini dulunya merupakan sebuah kerajaan, bangunan kerajaan yang mana diperkirakan luasnya hingga 2 km dan dibuktikan dengan adanya balai kambang atau sendang yang berada di sekitar sini, yang mana dipercaya bahwa dulunya setiap ada kerajaan pasti akan adanya sendang untuk fasilitas dari raja-raja tersebut, yang mana dari informasi yang kami terima juga bahwa untuk perkiraan zamannya adalah dari dinasti Shailendra. Jika kita sudah ketahui bahwa di wilayah Batang terdapat Candi Balai Kambang dan saat ini ditemukannya lagi sebuah candi yang hampir serupa. Dalam riset yang dilakukan, adanya Candi Balai Kambang 2 terungkap kembali. Candi yang berupa tumpukan batu bata ini disebut sebagai Candi Balai Kambang 2 yang lokasinya berada di Balai Kambang, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menurut informasi yang kami terima, berdasarkan penelitian dari New Zealand, Amerika, candi ini sudah ada sejak abad ke-7 sekitar tahun 630. Yang mana dengan ini dapat diketahui bahwa usia Candi Balai Kambang kedua 100 tahun lebih tua dari Candi Borobudur, di mana pada masa itu merupakan masa kejayaan dari Kerajaan Holling, sebuah kerajaan tertua di Jawa Tengah. Belum ada indikasi terkait candi ini apakah sebuah candi Hindu maupun candi Buddha. Kondisi fisik dari candi sendiri berupa kaki bangunan selebar 11 meter. Lengkap dengan sebuah anak tangga yang terlihat di bagian depan. Ya, jadi dalam satu komplek pemujaan ini kan candi ya. Ini bisa candi Hindu atau Buddha, kami juga belum bisa memastikan karena belum ada indikasi apa ini Hindu atau Buddha. Tetapi di Balai Kambang dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, dahulu pernah ditemukan arca Durga. Artinya memang di sini pernah ada pemujaan untuk Hindu. Tetapi juga ditemukan arca Dewi Sriwasudara yang itu indikasi sebagai Buddhis. Artinya juga di sini bisa jadi Hindu, bisa jadi Buddha gitu. Karena candinya tidak satu sebenarnya. Di sebelah selatan dari Petirtaan itu dulu kami sudah gali 2014, itu pun ada sisa struktur. Tapi itu di situ batu, yang di sini bata. Dan sejauh ini bisa kita lihat untuk bangunan sendiri sesuai namanya adalah Candi Bata, yang mana bangunan candi ini terbuat dari batu bata dan diperkirakan bangunan ini sudah ada bahkan sebelum adanya Candi Borobudur. Dan untuk pondasi ini sendiri kita bisa lihat bahwa terlihat untuk semacam bangunan ruangan ya, yang mana ada anak tangga di depannya. Kemudian ini merupakan bangunan yang paling bawah atau fondasi dari kerajaan tersebut.
karena sayangnya untuk saat ini ditemukan sudah kondisi seperti ini, padahal diperkirakan bangunan ini cukup tinggi untuk situs tersebut. Ya, ini jelas candi, ada pintu masuknya di sebelah timur begitu. Tapi kemudian ini dari kerajaan mana? Pertanyaan selanjutnya, karena tadi pertanggalannya abad ke-7 ya, itu kita tahu kalau bicara Mataram kuno itu 732 Sanjaya, artinya hampir 100 tahun sebelum Mataram kuno ya. Itu kerajaan apa gitu kan? Kalau kita lihat dari berita Cina, itu pada masa itu di Jawa ada yang namanya kerajaan Holing, Eling atau Kalingga, yang rajanya itu dikenal yang Ratu Simo itu. Kemungkinan kerajaan itu yang dulu ada di sini dan dia yang ini adalah sisa dari kerajaan Holing tadi. Jadi ini satu-satunya candi yang bukan candi dari Mataram kuno lah. Karena kalau kita keliling di Jawa Tengah ini semua Borobudur, Prambanan, Sewu, apa semua itu Mataram kuno. Ini yang di awal Mataram kuno. Dan bisa dilihat untuk di luar polis lain sendiri terdapat tumpukan batu bata, yang mana batu bata ini adalah sisa-sisa dari candi-candi yang memang sudah bertebaran sehingga tidak bisa disusun lagi dan dikumpulkan menjadi satu. Yang mana bisa kita lihat juga bahwa kondisi dari batu bata zaman dulu memang cukup beda dengan sekarang, dengan ukurannya yang lebih besar. Kemudian ini juga yang diperkirakan lebih tua dari Candi Borobudur maupun Candi Prambanan. Usut punya usut. Dulunya wilayah ini merupakan perkebunan karet, sebelum kini menjadi wilayah kawasan industri. Candi Balikambang II ditemukan sekitar tahun 2015. Kemudian pada tahun 2019 sempat dilakukan penelitian dan saat ini kembali ditinjau untuk ekskavasi. Konon, Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Kemakmuran rakyatnya diketahui dari hasil alamnya berupa emas, perak, cula badak, kulit penyu, serta ada daerah penghasil air garam. Kerajaan Holing atau Kalingga sendiri dipimpin oleh seorang raja bernama Sentanu. Sayangnya, masa kerajaan Kalingga sendiri berjaya tidak berlangsung lama. Sejak Ratu Sima meninggal dan tahtanya dimiliki keturunannya, mulai terjadi tanda-tanda kehancuran. Runtuhnya kerajaan Kalingga terjadi saat mendapat serangan dari kerajaan Sriwijaya. Sebab terjadinya penyerangan tersebut, jalur perniagaannya direbut dan rakyat Kalingga harus berpindah ke pedalaman Pulau Jawa. Jadi untuk masalah tua atau muda sebenarnya tidak seperti itu, tapi lebih kepada sumber bahan. Kalau di sana mungkin lebih mudah dengan memakai bahan batu, dan mereka penguasaan teknologinya juga lebih ke arah untuk pembangunan batu, candi-candi yang berbahan batu.
tetapi di sini mungkin mereka lebih mudah untuk mengambil sumber bahan untuk buat bata dulu, dan mereka membangunnya dengan ini daripada mencari batu ya, ini kan agak susah. Ini warisan yang sangat penting, tidak hanya untuk masyarakat Batang, tetapi masyarakat Indonesia juga. Ini satu mata rantai dari perkembangan perjalanan Hindu-Buddha di Nusantara. Kita sudah melangkah lebih maju lagi ke depan, karena dulu kita tidak pernah tahu apa satu masa sebelum Mataram kuno. Tetapi hari ini kita dengan temukannya candi ini, kita satu step lebih maju lagi untuk berbicara tentang masalah perkembangan Hindu-Buddha di Jawa Tengah khususnya. Jadi tentu saja kami berharap masyarakat bisa menikmati tetapi tidak merusaknya. Sementara ini kita akan amankan dulu yang ekskavasi ini biar tidak hilang, tidak rusak. Dalam waktu dekat akan kita buatkan cungkup dulu. Nah, nanti sambil perencana ke depan tentunya akan kita tidak lanjuti karena ini situs tertua di Jawa Tengah saat ini. Jadi saya mohon kepada masyarakat terutama yang di sekitar sini, kemudian pengunjung-pengunjung yang sudah tahu ini, mohon jangan sampai merusak, mengambil atau bawa pulang yang ada di dalam cungkup sehingga biar keutuhan candi bisa terpelihara begitu. Satu lagi, dan ini mungkin nanti bisa jadi tujuan wisata, destinasi wisata, kemudian pembelajaran untuk anak-anak kita bahwa di Batang itu ternyata di abad ke-6 sudah ada peradaban. Demikian, Pak.